Ya pastinya. Dan sebelum jauh, sorry banget ini gue mukanya ketinggalan pas gue tidur, jadi gue nggak open cam-nya saat ini. Dan sekarang kita punya 10 materi yang pasti buat kalian semua yang baru nge-subscribe gue mungkin dan belum terlalu ngerti yang namanya bahasa pemrograman, gimana cara belajar, gimana cara memulainya. Jadi kita akan mulai ini semua dari nol buat kalian siapapun dimanapun itu bisa tanpa harus menggunakan ijazah kuliah, SMA, SMP, apapun nggak bisa pokoknya ya, terlepas dari segala macam profesi yang kalian punya. Yang pertama mungkin yang harus kalian tahu adalah apa itu JavaScript sendiri gitu ya. Mungkin banyak yang belum paham tentang JavaScript, apa sih, kenapa ada banyak yang ngomongin JavaScript kayak gituan. Lalu yang kedua, gimana caranya penggunaan JavaScript di dalam sebuah website. Ada banyak cara menggunakan JavaScript, jadi nanti kita akan bahas juga. Dan yang ketiga itu ada penggunaan alert, prompt, log, dan comment. Untuk yang keempat ada variabel, gimana cara kita mendeclare variabel ataupun mengisi value terhadap variabel itu sendiri. Di poin kelima kita akan belajar tipe data dan juga operator, karena tipe data itu memang banyak sekali. Di berbagai macam bahasa pemrograman itu tipe data memang sangat banyak, termasuk juga JavaScript bro ya. Ada yang bertipe objek dan ada yang non objek. Lalu di poin keenam kita akan belajar JavaScript array method, dan poin ketujuh kita akan belajar bagaimana cara melooping di dalam JavaScript menggunakan for, while, do while, dan apa bedanya antara ketiga hal tersebut. Lalu yang kedelapan kita akan belajar yang namanya conditional statement, if else dan juga switch kalau secara teknisnya. Dan terakhir nomor 9 itu ada tugas kecil buat kalian semua supaya bisa menambah jam terbang dalam belajar ngoding. So disclaimer dulu sebelum kita mulai ngoding, ini untuk pemula, nggak pernah ngerti coding sebelumnya, gue akan jelaskan secara detail dan rinci per materi. Materi yang udah gue sebutin tadi gue akan jabarkan secara manusiawi, oke? Jadi buat subscriber gue yang udah mengerti, silahkan di skip aja. Kalau misalkan dari materi yang gue sebutin tadi kan udah banyak paham ya udah skip aja. Tapi kalau buat kalian yang baru pertama kali mau menyentuh JavaScript, bisa diklik langsung dari awal video ini atau kalian mau skip ke beberapa segmen di dalam video ini. Udah gue bagi-bagi waktunya. Jadi kalau kalian mau belajar misalkan langsung ngajeleng gitu bro, atau loncat ke bagian array, silahkan masuk sana. Kalian yang belum tahu JavaScript, JavaScript itu bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface UI, tapi juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development atau web server atau bikin aplikasi, APK juga bisa. Terus dia juga bisa ya pasti bisa bikin website jadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi-animasi, itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung saja ngodingnya dari awal bro ya. Di sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu di Google. Cari saja di Google itu VS Code namanya bro. Download sendiri manual VS Code, download lah pokoknya, pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Kalau kalian punya Windows 10 ya download VS Code-nya untuk Windows 10. Kalau Windows 8 ya untuk Windows 8, kalau Windows 7 ya untuk Windows 7 gitu ya. Kenapa VS Code ya? Karena gue seringnya pakai itu dan gue ngertinya pakai itu, lebih senangnya pakai itu, gue nikmatnya pakai itu, jiwanya ada di situ gitu bro ya. Selama gue project gue selalu pakai itu. Intinya ikutin aja pakai itu bro ya, karena enak, asik, adem, ayem. Kalau udah pasti kan komputer kalian itu punya browser, nggak mungkin nggak punya, pasti ada Google Chrome atau Microsoft Edge bawaannya Windows atau browser-browser lainnya, karena kita cuma bermain satu text editor, yang kedua browser. Udah itu doang untuk belajar JavaScript. Persiapan lainnya adalah kalian siapin kopi dan juga cemilan karena nanti ke depan akan ada seleksi alam sepertinya. Kita langsung saja mulai. Di dalam desktop sini gue akan klik kanan, lalu lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gue yang lainnya karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak, oke? Di sini namain aja belajar JavaScript dasar. Gini ya boleh. Lalu klik 2 kali foldernya. Akan muncul seperti ini, betul? Sama. Nah, kalau kita udah muncul seperti ini, bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini. Perhatikan di bagian sebelah tengah sini, bro, ada yang namanya file name extension. Make sure pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti, ya. Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini. Terus kita klik kanan di area folder sini, new text document, sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik .txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik .txt tidak akan muncul. Sekarang, rename ini menjadi index titik HTML. TXT-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal dies aja sampai berubah indeks titik HTML-nya menjadi logo Chrome atau logo VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita, tempat kita bekerja, folder-foldernya. Masukin dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes, ini centang, yes. Dan kita tombol plus pusing-pusing dulu. Sebelah backspace itu ada tombol plus kalau kalian zoom in ya. Kayak gini tuh. Minus atau plus sekaligus juga ditekan kontrol di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gue pencet T, lalu gue tutup, dia akan tertutup otomatis. Kalau di VS Code gue akan gue pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketika aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya teh? Quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah buka lagi browsernya, ini kita klik sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hello world di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau bisa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk mulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa, HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk script-nya itu kita akan taruh di atas slash body ini, ya. Kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini gua akan pakai script yang kayak tadi lagi, lalu ditutup, di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey. Kayak gini, jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afriza atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengen eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini, ini new file bro, ya, yang ini, klik. Terus kalian bikin yang namanya contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi, script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya, ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus, kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup script-nya,
Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. SRC. Nah, kayak gini, pakai quotes. SRC itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.cs. Jadi kita tinggal ketik aja di sini main.cs. Kalau udah di save, supaya tampilan website-nya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini, dan ini akan memanggil file main.cs, yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.cs akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini, karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.cs. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho, save. Oke, kalau sudah kita refresh lagi browsernya. Echo-nya udah masuk, artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser, seperti tadi kalau kita refresh, ini alert, itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log, dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik control, tekan plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Atau kalau pusing, di sebelum alert sini kalian pencet aja slash slash. Jadinya seperti ini. Kalau kalian save, terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi. Yang mana artinya slash slash ini adalah sebuah blok comment supaya codingan kalian tidak akan slash bintang. Misalnya sini alert lagi, lalala. Tapi kalau yang kita buka, kayak yang tadi, kalau gua kayaknya pakainya satu aja ya, lalala. Ini bisa dua seperti ini ataupun bisa satu. Tapi sekarang kita pakainya satu aja, nggak usah dua. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert itu untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console titik log, misalnya di sini, hey ho lagi, save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert tuh. Kalau alert kan itu pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini, bagian inspect diklik di paling bawah sini. Akan muncul seperti ini ya bro, sama kan ya, pergi ke bagian konsol sini. Lalu hey ho-nya ada di sini. Nah ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshootingnya kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt, lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda, pakai tanda tanya, save. Lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan menunjukkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-up-nya apa. Ini gua close dulu by the way console-nya. Kita refresh, akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruh di sini 30. Oke, tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apapun terhadap sintaks yang udah kita bikin saat ini, bro. Baru cuma kayak gini doang ya, pastinya belum ada apa-apanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini di bawah sini gua akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk lu menampung sesuatu. Sesuatunya itu apa? Boleh inputan dari user ataupun sebuah nilai tertentu terserah kalian sesuai yang kalian pengenin gitu, bro. Contoh di sini gua bakal bikin variabel untuk menampung usia kita. Untuk membuat variabel JavaScript itu bisa pakai var spasi, nama variabelnya apa? Taruhlah usia. Lalu diikuti dengan sama dengan, setelah sama dengan adalah nilainya. Nilai usianya berapa? Taruh usia gua 30. Oke? Kalau udah kayak gini di save aja. Untuk bagian prompt itu gua akan hapus dulu. Seperti itu. Untuk bagian konsol gua akan pindahkan ke bawah. Ini di cut, Ctrl X, ini di bawah kalian Ctrl V, paste. Oke, setelah hey ho, kalian tambahkan di sini sedikit. Hey ho, usia kamu adalah spasi. Di sini pakai plus. Masukinlah variabel ini usia ke sini. Yang artinya, hey ho, usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah kita akan mencari tahu nilai dari usia itu berapa sih gitu. Makanya dipanggil di konsol log, usia kamu itu berapa? Yang mana di sini nilai usia adalah 30. Maka nanti ke konsol akan muncul, hey ho, usia kamu adalah 30 gitu. Kita coba ya. Save, terus pergi ke browser, refresh, inspect elemen lagi. Terus pergi ke bagian konsol, kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini, konsol. Hey ho, usia kamu adalah 30. Artinya, variabel usia berhasil dibuat, bro. Ini usia udah berfungsi dengan variabel bernilai 30. Nah, untuk bikin variabel itu ada banyak cara. Yang pertama bisa pakai var untuk menampung variabelnya, atau menggunakan cons untuk menampung variabel juga sama. Con x misalnya sama dengan 1. Dan juga ada let. Let y sama dengan 2, misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah kalau cons itu nilai ini nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Kalau let itu sama kayak var. Let itu nilainya bisa berubah. Cons itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah, ya kan bahasa Indonesianya let itu biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh, bro. Ini gua hapus lagi semua. Kita coba pakai cons sama dengan cons usia sama dengan 30. Kita save, kita refresh lagi browsernya. Masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya, bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya itu udah fix, nggak bisa dibuat lagi browsernya. Maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable. Itu nggak bisa karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti consnya jadi let, alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35 berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini, bro, karena ini interpreted ya, bro. Disebutnya itu interpreted. Artinya dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah. Pertama, kode ini akan eksekusi nih, let usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia, variabel usia itu diganti nilainya jadi 35. Dan di sini console log, usia, yang mana usianya adalah nilai usia terakhir itu berapa akan kita munculkan. Gak muncul ke bagian konsol itu juga 35. Bagaimana tentang variabel? Cukup mudah kan? Lalu kalau udah kayak gini kita coba combine semuanya. Misalkan ini kita nggak mau pakai konsol log, atau biarinlah konsol lognya di sini terus kita tambah 35. Oke? Kalau di konsol itu tetap hey ho usia kamu adalah 35. Nah, kalau pengen misalkan kayak yang di konsol ada tulisannya sama aja. Di sini lu kasih kayak begini, tambahin plus juga. Di sini lu kasih aja kayak macam usia kamu adalah save, reload lagi. Usia kamu adalah 35, betul? Kalau pengen kita combine lagi dengan yang namanya prompt, jadinya seperti ini. Kita hapus semua ini. Oke? Kita bikin sebuah variabel untuk menampung prompt. Ini agak bermain logik dikit buat kalian yang baru pertama tadi. Prompt ini ya kayak gini. Berapa usia kamu? Kalau kita save, kita reload, kan dia suruh mana ya? Loh kok kamu muncul ya? Oh kurang T, sorry. Ini kurang T. Prompt. Kalau kita save, terus kita reload. Berapa usia kamu? 33.
Nah, gue pengen setelah usernya menginputkan usianya berapa, gue pengen sistemnya bakal munculin pop up usianya tuh berapa sebenarnya, ya. Jadi artinya prompt ini kita masukin aja ke sebuah variabel, di sebelah kiri kita bikin dia let usia sama dengan kayak yang tadi ya bro. Nah, daripada kita mengetikkan secara manual di sini usianya 30, gue pengen tuh user aja yang ngetik usia lu berapa, ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa kayak gitu kan. Di sini tinggal kasih alert aja, usia Anda adalah plus usia, sama aja kurang lebih, cuma kita masukin prompt ke dalam sebuah variabel. Kalau udah di save, terus kalian reload lagi browsernya, berapa usia kamu? Taruhlah 45. Kalau oke, muncul alert usia Anda adalah 45. Berhasil teman-temanku? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ini gue akan hapus dulu. Bagian ini juga gue hapus. Kita akan coba cari tahu tipe data di JavaScript itu ada apa aja. Tipe data itu kurang lebih value dari sebuah variabel result. Terus kalian bikin lagi di bawahnya misalnya let usia sama dengan 30. Oke, terus kalian gabungkan di dalam sebuah konsol menjadi seperti ini atau alert boleh. Dan usia Anda adalah plus lagi usia. Kalau di save menjadi nama Anda adalah Afrizal dan usia berarti tipenya adalah integer atau number, karena dia angka. Untuk angka itu nggak perlu pakai string seperti ini, kutip dua kata seperti ini, dua suku kata. Kata kedua itu gua awalan dari kata keduanya itu kapital. Tinggi badan itu misalkan gua pengen ada komanya. Nah, koma di dalam JavaScript itu bukan pakai koma di keyboard tapi pakai titik. Jadi misalnya tinggi badan gua 173.5 cm kayak gitu. Ini biasanya tipe double disebutnya atau float kayak gitu. Sebenarnya lebih kompleks lagi nanti kalau kita bahas double dan juga float karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi untuk saat ini kita cukup ketahui dulu bahwa ini adalah sebuah koma dengan menggunakan titik di keyboard kita bukan pakai koma. Lalu berikutnya tipe datanya ada kosong aja. Jadi misalnya let berat badan udah nggak pakai sama dengan nggak pakai apa, ini artinya belum ada nilai atau ini apa namanya ya, cuman dibikin dulu variabelnya dan nanti variabelnya akan diisi kapan-kapan kayak gitu. Nanti akan kita contohkan pengisiannya seperti apa, jadi biarkanlah seperti ini. Terus misalnya gue bikin lagi satu variabel juga tipe data kalau di JavaScript yang agak sedikit aneh, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, dari pakai backtick di sebelah keyboard kalian, di sebelah angka satu keyboard kalian, jadi sebelah kiri angka satu di keyboard itu ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu, misalnya nama saya pakai dolar, pakai kurawal seperti ini, masukin variabelnya, nama saya adalah dolar 30, saya adalah dolar antara spasi salah itu yang berat badan dan juga pacar. Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya, ini by the way refresh, muncul nama saya di Afrizal, saya itu 30, tinggi badan saya adalah 170, karena belum ada value-nya di variabel berat badan. Coba kita refresh lagi, undefinite ini artinya belum ada nilai. Kalau kita kasih nilai di bagian bawah sini, berat badan sama dengan 100, 100 gua cuma 60 kilo misalnya, dijabarin satu kali aja deklarasi, bukan undefinite lagi, SAM, KG, 60 kg, dan supaya tersebut pacar saya ini harus tervalidasi dulu, terkondisikan dulu, pacar sama dengan 0, nah, atau dengan variabel lainnya itu pakai sama dengan dulu. Let nih, artinya kita bisa ubah nilai pacar, kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan satu aja sama dengannya, belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else pacar sama dengan udah punya, boleh kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini, jika variabel pacar itu bernilai 0, yang mana yes, saat ini variabel pacar itu bernilai 0, jadi otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini. Ya, karena kondisi dari variabel pacar memang nilainya adalah 0. Jadi pacar akan diganti nilainya menjadi belum punya, yang tadinya 0 jadi belum punya. Tapi kalau pacar itu bukan 0, yang mana itu adalah di dalam else. Else itu artinya selain dari kondisi yang pertama. Kondisi pertamanya kan pacar sama dengan 0. Tapi selain dari kondisi tersebut, eksekusi yang ini, yang mana pacar akan diubah menjadi udah punya. Kalau kita save, maka pacar saya yang tadinya 0 akan berubah menjadi belum punya. Kita coba refresh browsernya. Lihat ini, pacar saya belum punya, betul? Kalau misalkan gue ganti di sini bukan 0, kayak gitu ya. Kenapa? Udah matching Twitch. Kayak begitu, bro. Di sini nanti bakal pacar case-nya 1, A-nya 2, apa yang gitu. Lalu kita break lagi di sini. Lalu di sini ada kondisi default. Default artinya selain 1 dan 2, secara default atau secara bawaan publik, itu pacar akan bernilai belum punya pacar. Tapi kalau pacarnya bernilai 1, yang mana sekarang kan pacarnya bernilai 1 nih, maka akan diganti pacarnya jadi punya 1 aja. Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya, tipe datanya. Lalu di break artinya ya udah gitu, statement 1 kelar. Lanjut di statement 2, kalau pacarnya punya 2, yang mana sekarang nilainya bukan 2, jadi nggak akan masuk sini sebenarnya. Tapi kalau andai kata dia 2 nilainya, maka akan masuk ke sini. Replacement variabel pacar menjadi string dengan isian nilai punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kondisi standarnya jika tidak memenuhi nilai 1 dan nilai 2, maka kondisi default dari pacar adalah bernilai belum punya pacar. Kalau kita save, kita reload lagi browsernya. Nama saya Afrizal, saya itu 30 dan dan pacar saya punya 1 aja. Oke, sesuai ya, karena di sini juga 1 dan masuk ke kondisi yang 1. Nah, kalau di sini gua ganti aku cukup playboy ya. Saya punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kalau misalkan di sini gua ngacok ke kondisi kedua, jadi akan selalu masuk ke yang default. Mau ini isinya apapun selain 1 dan 2, belum punya pacar. Kita coba refresh. Belum punya pacar. Kurang lebih kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. So gua akan balikin ini pakai if else lagi karena menurut gua lebih relevan aja kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gua delete ini dan kita buka yang ini dengan cara Ctrl/. Oke, kita akan tambahkan satu alert lagi di sini untuk memunculkan saldo kita ceritanya. Jadi gua akan bikin sini satu variabel baru di bawah sini. Let saldo awal sama dengan misalkan gua 10.000. Oke, pakai dolar kurung kurawal saldo awal. Dolar kurung kurawal saldo tambahan. Save dulu. Jadi kita punya 2 alert dan kalau udah di save kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di oke akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya yang akan saya miliki sebesar 80.000. Kalau kita oke berakhir. Nah, kita main dulu RP di sini biar agak enak ya. RP titik dan juga RP titik sebelah sini biar lebih relevan. Referator di sini, bro. Untuk tahu berapa totalnya berarti kan tinggal ditambahin aja. Nah, cara menambahkannya kita bikin dulu satu variabel penampung nilai akhir dari saldo kita. Kita akan pakai const di sini. Nilai saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah saldo tambahan. Artinya, variabel saldo akhir adalah sebuah rumus. Rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir kayak Microsoft Excel, bro. Kayak gitu. Kalau di save jadi di sini sebanyaknya adalah sebanyak RP titik panggil kurung awal saldo akhir. Kalau udah di save kita cek lagi ya ke browser, refresh, oke, dan saldo akhir yang saya miliki adalah sebanyak 130.000 rupiah. Sudah sesuai. Apakah kalian berhasil? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Misalkan di sini kalian punya hutang
Jadi kita akan bermain yang namanya operator ya kan, plus minus kali bagi kayak gitu standar. Sebenarnya kalau di codingan untuk level yang saat ini nggak begitu rumit. Jadi taruhlah di sini kalian punya hutang cons, hutang sama dengan kalian punya hutang 30.000 dah, 30.000. Artinya saldo akhir itu apa? Saldo awal ditambah saldo tambahan dikurangin hutang, betul? Kurangin hutang. Jadi mestinya 5 plus 8 kan 13 nih, dikurangin 30.000 jadinya 10.000, harusnya 100.000 terakhir kan. Kita coba reload lagi browsernya. Reload yang kedua. Nih, jadi saldo yang saya miliki adalah sebanyak 100.000 rupiah karena ada hutangnya. Kalau misalkan pengen kali kalian ya udahlah kalian bikin lagi aja di sini misalnya cons X sama dengan 3, cons Y sama dengan 5, cons Z sama dengan X dikali Y, misalkan kayak gitu. Untuk memunculkan Z-nya berarti tinggal di sini alert Z. Atau kalau pengen lebih bagus lagi ya kayak pakai backtick lagi tadi gitu bro. Misalkan nilai X sama dengan X dan nilai Y sama dengan Y. Maka hasilnya adalah Z. Ya. Nilai X sama dengan X dikali nilai Y sama dengan Y, maka hasilnya adalah Z. Kalau kita save, alert pertama itu akan muncul yang ini, sisanya sama aja kayak tadi. Pas kita reload, nilai X 93 dikali nilai Y 95, maka hasilnya adalah 15. Kalau dibagi, ini kita bagi, misalnya X dibagi Y, taruhlah X-nya 9, Y-nya 3. Jadi kalau kita save, otomatis ini gede dulu nih. Tadinya kali jadi dibagi. Nilai X dibagi nilai Y, maka hasilnya adalah kita refresh. Nilai X 99 dibagi nilai Y 93, maka hasil akhirnya adalah 3. Kalau misalkan ininya 2 gimana kan 9 bagi 2 1 4,5, munculnya apa di sini? Kita coba aja save gitu bro. Reload lagi browsernya. Nah, nilai X 99, nilai Y 92, maka hasil akhirnya 4,5. Berubah tipe datanya yang tadinya integer menjadi float atau double atau desimal gitu kurang lebih ya. Walaupun sebenarnya sama-sama aja masih nomor juga. Oke, karena ini udah mulai mumet, kita semuanya ingat-ingat aja atau kalian playback videonya ulang lagi ke belakang. Kita akan belajar ke tahapan berikutnya yang namanya array. Variabel bersifat array. Var mah jadul ya. Jadi var itu udah enggak terlalu dipakai sekarang di JavaScript. Disebutnya udah deprecated gitu ya, bro. Dan sekarang itu diganti ke let jadinya. Untuk standarnya pocket sih let dan cons ya, let dan cons. Taruhlah di sini kita punya let nama guru sama dengan untuk array itu kita pakai kayak beginian, siku-siku. Di dalam array itu bisa menampung banyak nilai. Nah, jadi satu variabel array itu bisa menampung nilai berjumlah banyak. Nilainya mau apapun bebas. Taruhlah nama guru pertama adalah Jody. Ya, pakai quotes dulu seperti biasa di dalam siku ya. Setelah quotes pakai koma, artinya ini adalah nilai kedua dari variabel nama guru 0. Jadi urutan pertama itu bukan 1 tapi 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Kalau kita mau manggil Jody itu di sini berarti 0. Artinya nama guru yang muncul ke bagian pop up itu hanya nama guru dengan urutan ke 0. Ini namanya array ya, bro ya. Kita coba reload Jody yang muncul di sini. Kalau kita pengen Rahman berarti kita harus tahu urutannya. Jody bunga Rahman, Rahman ke bukan ketiga, bro, tapi kedua karena dari sini kan 0 1 2. Jadi di sininya pakai 2 seperti ini. Save, kita reload lagi. Rahman. Kalau bunga berarti dia ada di nomor 1. 0 1 2. Save. Kalau kita reload bunga berhasil ya. Nah, kalau kita mau tambahin isi arraynya kayak gimana? Bisa di sini kayak gini lagi atau kita bisa tambahkan di luar. Contoh, di sini gue pengen nama guru itu bertambah dari tadinya 3, sekarang kita tambahin beberapa biji 2 misalnya. Jadi kita ketik aja nama guru titik push, yang artinya push itu untuk masukin nilai baru ke dalam sebuah variabel array. Nah, push ini push ke mana? Push ke nama guru. Masukin di sini string secara langsung, taruhlah kita akan masukkan Dea dan juga kita akan masukkan Fikri. Kalau kita save, jangan lupa pemanggilannya kita munculin semua dulu. Supaya memastikan bahwa Dea dan Fikri masuk ke dalam list nama-nama guru. Karena kita udah push lewat metode ini. Kita save dan reload browsernya. Sekarang sudah bertambah Jody, Bunga, Rahman, Dea, Fikri. Kalau kita menghilangkan nilai pertama di dalam array ini urutan ke 0 ya, urutan pertama atau indeks ke 0 itu disebutnya urutan itu disebutnya indeks kalau di bagian looping lagi kalau di bagian apa ini namanya teh array. Jadi indeks ke 0 itu Jody akan kita hapus dengan cara seperti ini. Nama guru .shift yang artinya Jody akan hilang. Sekarang kita reload lagi. Bunga, Rahman, Dea, Fikri. Jodinya sudah hilang. Betul? Kalau misalnya yang terakhir pengen dihilangkan, si Fikri ini kan yang terakhir nih. Kalau kita mau hapus berarti pakai di sininya nama guru .pop untuk menghapus yang terakhir. Jadi kalau menghapus yang awal itu shift, kalau menghapus yang akhir itu pop. Kalau kita reload, sekarang kita ada Bunga, Rahman, dan Dea. Bunga, Rahman, dan Dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Contohnya misalkan kita punya variabel yang nilainya masih kosong, arraynya let nama guru sama dengan kosong seperti ini. Lalu kita isi di luar, nanti isinya misalnya kayak gini, nama guru indeks ke 0 atau urutan pertama itu siapa? Misalnya Dea. Nama guru urutan ke-2 atau indeks ke-1 itu misalkan Fikri. Lalu kalau kita alert nama gurunya, maka yang terjadi adalah kalau kita refresh Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat let, artinya bisa ditimpah lagi nilainya. Jadi yang awalnya nilainya kosong itu kita isi dengan cara seperti ini. Yang artinya nama guru di urutan pertama itu diisi dengan Dea, nama guru di urutan kedua alias indeks 1 itu diisi dengan nilai Fikri. Kalau misalkan kita mau hapus lagi nilai pertama itu sama aja nama guru titik apa tadi shift. Jadi dia bakalan hilang. Refresh. Fikri doang tersisa. Kalau pengen hapus Fikri berarti pop. Kayak gitu. Refresh sisa Dea. Kurang lebih kayak gitu, bro. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop. Jadi looping ini untuk mengulang sesuatu berkali-kali. Kita sebutkan dulu kalau tanpa for loop ya. Misalkan di sini gue punya alert atau punya console log deh. Kita main console log sekarang. Nama saya Dea. Oke, save. Terus kita buka browser. Bagian inspect elemen kita cek kalau console log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah, kalau gue pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1 2 3 dengan cara copy paste aja gitu bro ya. Ini di blok, Ctrl C, enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, enter lagi Ctrl V. Untuk enggak salah nyebut anjir. 1 2 3 4. Sebanyak 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload. Ya kan 1 2 3 4. Nah, kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah kalian ketikkan for yang artinya tuh untuk melooping ya. Yang artinya kita akan mengulang data sebanyak sekian kali terserah kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini, 3 statement. Statement pertama itu ya udah langsung aja sini ya. Kita bikin satu variabel. Statement pertama itu untuk inisialisasi variabel. Jadi taruhlah di sini ada variabel bernama i dengan nilai awal sebanyak 1 atau 0. Nilai i awal itu 0. Titik koma. Lalu statement keduanya adalah perkondisiannya. I akan berhenti ketika kapan? I akan berhenti jika I kurang dari sama dengan 10 misalnya, titik koma. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini adalah I sama dengan I plus 1, contohnya seperti ini. Lalu pakai kurung perawal. Ntar gua bacain deh kayak gimana keterangannya ya. Dan di sini kita akan looping console.log sebanyak berapa kali di sini? 10 ya, dengan isian Dea Afriza. Jadi kalau ini dibaca kurang lebih
variabel pertama itu I bernilai 0 di awal kali sebelum ini terlooping. Lalu jika I-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai I ditambah 1. Yang artinya misalkan ya 0 terus akan terlooping sekali, berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi jadi 2 plus 1 jadi 3 sampai mencapai ke kondisi yang ada di tengah sini, statement kedua. Yang mana statement kedua adalah kondisinya. Jadi I akan berhenti kalau nilai I-nya itu kurang dari 10. Sorry kalau kayak gini berarti kalau kita baca itu nilainya nggak akan sebanyak 10 tapi sebanyak 11 karena di sini mulainya dari 0. 0 sampai ke 10 itu akan jadi 11 ya enggak? 0 1 2 3 lu hitung deh itu bakal 11 nilainya. Tapi kalau di sininya 1 sampai ke kurang dari 9 10, artinya dia akan mencapai 1 banding 10 berarti 10 biji dari Afrizal. Jadi kalau kita save dan kita reload, ini akan muncul sebanyak 10 kali. Nah, 10 dari Afrizal. Kalau misalkan ininya 20, maka ini akan berubah jadi 20. 20 dari Afrizal. Itu untuk perulangan menggunakan for yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik konsol log sebanyak 20 kali ya kan. Ya kali lu ketik 20 biji anjir konsol log sepanjang itu males juga ya kan. Jadi mending di looping aja sebanyak ini gitu kurang lebih bro. Nah, kalau misalkan kita punya data array di sini cons, misalkan nama guru yang tadi ya sama dengan Dea, Fikri, misalkan Retno sama Bunga ada 4 ya kan. Terus kita konsol log ini taruhlah ini gua komen dulu, gua konsol log nama gurunya sini konsol titik log nama guru. Yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya 0 1 2 3. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu kasusnya nggak akan kayak gini, pasti harus di mapping disebutnya tuh. Nah, salah satu cara mappingnya itu bisa dengan banyak metode pastinya, tapi bisa juga pakai for. Kalau pakai for artinya begini. Ini gua hapus dulu konsolnya. Kita buka lagi fornya. I itu pertama bernilai 1, lalu I kurang dari 20. Nah, ini 20-nya kita ganti nih supaya kita bisa mapping data ini sebanyak jumlah data yang ada di array sini. Nah, untuk mengetahui jumlah data yang ada di array sini, kita konsol dulu di sini, konsol titik log nama guru dot length yang artinya supaya kita bisa tahu jumlah panjang data dari sebuah array. Oke, kalau kita reload maka ada 4 nih jumlah datanya. Nah, supaya dinamis, 20 ini kita ganti jadi nama guru dot length, titik length, nama guru titik length. Kayak gitu. I sama dengan I plus 1 atau kita bisa ganti dengan cara I plus plus. I plus plus itu artinya I sama dengan I plus 1. Penulisan di sebuah codingannya biar lebih sederhana pakai I plus plus. Untuk bagian konsol log kita bisa hapus aja. Nah, lalu kita konsol log di sini nama gurunya. Ini hapus isiannya. Nama guru dalam kurung alias siku-siku itu karena kita mau memapping datanya sebanyak I. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam sini. Kalau kita reload maka Fikri Retno Bunga undefined. Undefined itu siapa? Dea. Kenapa? Karena mulainya dari 1 bukan dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita reload maka Dea Fikri Retno Bunga. Ini undefined apa? Karena kita pakai sama dengan di sini. Jangan pakai sama dengan. Reload Dea Fikri Retno Bunga aman muncul sini. Kalau dibaca kurang lebih begini, Bro. Pertama, nilai I atau urutan itu 0 ya kan. Terus I akan di looping sebanyak jumlah data yang ada di sini. Lalu ditambahkan I-nya. Lalu yang kita konsol log adalah nama guru indeks keberapa. Nah, di sini kan tuh nilai I bertambah terus nih, Bro. I pertama itu sama dengan 0, terus I kedua sama dengan 1, I ketiga sama dengan 2 ya kan. I1, I2, I3 sampai seterusnya I4. Nah, artinya ketika kita konsol log yang ini nama guru I, ini kan terlooping terus nih. Si I ini akan ikut ini sebenarnya. Jadi akan kayak gini, 0 1 2 3. Terlooping sebanyak 4 kali sampai ke nilai I yang ada di sini secara dinamis. Jadi bakal muncul si semua ini gurunya. Tapi kalau di sini gua pakai manual kayak gini, nama guru urutan ke 0 yang artinya itu dia ya tetap aja bro kayak gini, malah dia doang yang di looping 4 kali. Kalau misalkan sininya 1 berarti si Fikri akan terlooping sebanyak 4 kali. Sedangkan kita melooping ini semua supaya muncul terpecah-pecah semuanya jadi di sini sebanyak I kayak gitu. Dan kayak gitu hasilnya. Cukup singkat untuk bagian for kalau digabung sama array. Nah, nanti kalau kerja pun gitu. Penggabungannya bukan cuma sekedar for dengan array, nanti bakal ada objek, ada segala macam segala gitu. Cuman untuk tahapan awal kayaknya belajarnya gini dulu aja supaya ada gambaran kurang lebih kayak gimana. Ini juga mungkin cukup pusing bagi kalian yang baru pertama kali ngoding, tapi kalau kalian cukup mengerti ya itu berarti ada pertanda baik ke depannya gitu. Pesertanya lumayan cerah, tapi kalau masih bingung, silahkan dicoba-coba dan dipahami di playback terus-menerus ya bro ya. Nah, untuk looping gak cuma for, ada juga yang namanya while. Jadi kita akan coba di sini pakai while. Ini gua komen dulu ya. Untuk kons ini gua hapus aja dah. Gua hapus. While itu sama aja. Jadi pertama sintaksnya seperti ini while, lalu kurang while kayak gitu. While kita bikinlah di sini variabel di while ya, taruh variabel I sama dengan 0, boleh. While I kurang dari 10, apa yang akan kita lakukan? Kayak tadi aja sama konsol titik log Dea Afrizal. Ya, jangan lupa tambahkan di sini I plus plus. Jadi ini kalau dibaca, kita punya nilai I pertama kali nilai I-nya itu 0. Terus kita looping dengan metode while, dia akan berhenti jika I-nya bernilai 10. Jadi kurang lebih kondisinya ada di sini dan tereksekusi di sini. Jadi kalau kita save Dea Afrizal sebanyak 10 kali. Kalau ini gua ganti jadi 20 sama aja sebenarnya. Nah, berbeda dengan yang do while. Ini while ya, kalau do while itu agak beda. Jadi kalau do while itu sintaksnya seperti ini. Do lakukan apa? While gimana gitu kurang lebih. Jadi do lakukan dulu misalnya konsol titik log Dea Afrizal while I sama dengan kurang dari 10. Taruhlah. Ini while yang ini gua hapus ya. Ntar kita bakal tahu bedanya apa. Jangan lupa ditambahkan di sini I plus plus, sorry di sini. Lakukan penambahan nilai I yang tadinya 0 sampai I-nya bernilai kurang dari 10 yang tadinya 0. Bedanya kalau do itu akan dilakukan dulu, dieksekusi dulu sekali ini penambahannya, baru dia akan mencari kondisinya. Kalau yang while dia akan mencari kondisinya dulu baru mengeksekusi. Tapi kalau yang do itu dia eksekusi dulu satu kali di sini baru ngecek kondisi. Jadi kalau kita reload itu masih sama aja kayak gini. Cuman kalau kondisinya nggak matching ya, taruh di sini 10 ya. Terus gua reload, maka dia akan tereksekusi di Afrizal satu kali. Sedangkan di sini kondisinya 10. Tapi di sini while-nya ketika I kurang dari 10. Sedangkan di sini I kan 10. Jadi harusnya tidak ada yang tereksekusi. Tapi kalau kita pakai while, ini aman. Kalau pakai do itu bakal tereksekusi satu kali. Kalau pakai while, ini gua pakai while lagi ya. While I kurang dari 10, lakukan I plus plus konsol log Dea Afrizal. Nah, kalau tadi kan muncul ya ada Afrizal di sini. Ini kalau gue reload, dia nggak akan muncul karena dia itu akan mencari kondisi ini dulu. Ya, kondisinya ini kan nggak cocok bro. I kurang dari 10 kan nggak. Ini kan 10 sama dengan 10, bukan kurang dari 10. Kurang dari 10 itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Nah, jadi si while itu nggak akan mengeksekusi codingan yang ada di dalam sini kecuali kondisinya cocok. Tapi kalau do while mau kondisinya kayak gimana pun dia akan mengeksekusi terlebih dahulu satu kali, baru dia akan pergi ke kondisinya. Gitu kurang lebih ya. Oke, untuk terakhir ada tugas kecil buat kalian semua. Jadi tugasnya kurang lebih kayak gini. Akan gue contohkan. Pertama, kita akan pakai yang namanya prom untuk mengetahui ya, sorry ini kita ganti tugas kecil. Prom untuk mengetahui saldo akhir dari apa yang diinputkan oleh user. Oke, ini tugas pertama. Lalu tugas kedua adalah menentukan hari dari tanggal
yang ada saat ini di komputer kalian, di PC kalian. Oke, gua akan kasih clue nomor 2. Kalau nomor 1 kan itu mudah ya. Nomor 2 itu kita harus cari tahu dulu sekarang itu tanggal berapa. Jadi kalau gua bikin penampungan variabel di sini let hari sama dengan new date kayak begini. Kita save konsol log harinya biar tahu benar atau enggak. Kita refresh browsernya. Nih, harinya adalah Monday, Februari 06 2023. Nah, kita tuh butuh monday-nya, harinya supaya kita bisa tahu ini tuh hari apa, hari berapa gitu ya. Jadi di sini gua kasih clue aja satu variabel hari dengan cara codingan seperti ini get day kayak begini. Dan kalau kita console log, ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya bro ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin. Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu minggu. Jadi hasil akhirnya kalian harus bisa memunculkan kayak begini. Hari ini adalah hari ini adalah hari 1. Nah, satunya ini ganti jadi Senin. Ya, kalau 2 berarti jadi Selasa, kalau 3 jadi Rabu kayak gitu. Ini mau konsol mau alert juga boleh, terserah kalian. Tugasnya kurang lebih itu aja untuk kalian, silahkan diulik semuanya. Dan nanti kalau udah kelar silahkan tag Instagram gue dea.afrizal, kalian tag aja hasil tugasnya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kalau berhasil, gue akan di story ya bro ya. Kurang lebih kayak gitu untuk belajar JavaScript di video kali ini. Mungkin nanti akan ada lanjutan di part 2-nya masih untuk pemula sampai nanti kita akan belajar yang advance seriesnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya karena gue akan update terus setiap hari seputar bahasa pemrograman ataupun teknologi lainnya. Thank you banget udah nonton tutorial ini sampai akhir. Buat kalian yang struggling sampai sekarang dan mencoba-coba walaupun error tapi tetap mencoba, tetap semangat karena gue yakin suatu saat gue akan berhasil. Yang penting klik playlistnya. Bisa dicek di homepage gue atau masuk ke menu playlist ini atau kalian bisa klik juga di bagian judul dari playlistnya di sini. Kalau kalian klik akan muncul nggak banyak sih, masih 2 video, jadi bakalan gue update terus untuk Oke, kita lanjut lagi belajar JavaScript. Seperti yang bisa kalian lihat di YouTube gue tuh udah ada satu playlist baru namanya JavaScript tutorial dan ini khusus untuk seputaran JavaScript buat kalian yang masih pemula, pengen belajar dari nol, itu ada playlistnya. Bisa dicek di homepage gue atau masuk ke menu playlist ini atau kalian bisa klik juga di bagian judul dari playlistnya di sini. Kalau kalian klik akan muncul nggak banyak sih, masih 2 video, jadi bakalan gue update terus untuk playlist JavaScript-nya. Nanti kalau kalian cek ke dalam playlistnya, di sini bakal sesuai urutan ya. Jadi yang paling atas itu yang awal, terus lanjut ke 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Cuman memang kalau dibilang struktur nggak terlalu terstruktur juga, tapi intinya semua materi JavaScript akan gue masukkan ke playlist ini dan kalian bisa pilih sesuai dengan judulnya. Semua yang gue masukin berupa JavaScript ke dalam playlist ini itu adalah yang sering gue pakai di industri ataupun pas gue belajar dulu bahkan gitu ya. Gue belajar apa aja akan gue masukkan di sini. Kita langsung masuk aja ke video kali ini. Kita akan belajar yang namanya DOM atau dokumen objek model. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang DOM itu kurang lebih kayak standarisasi dari W3C atau World Wide Web Consortium. Susah banget ngobrolnya memang. Itu biar bisa ngakses atau ngupdate konten elemen yang ada di HTML, termasuk strukturnya bisa kita update juga dan juga stylingnya bisa kita isi langsung dari JavaScript kurang lebih. Itu yang disebut dengan DOM, dokumen object model. Di tutorial kali ini gue akan coba sharing seputar beberapa poin, kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama itu kita akan belajar yang namanya element manipulation, ya sesuai seperti judulnya aja bahwa kita akan bermain DOM. Jadi udah pasti nggak jauh dari yang namanya element manipulation. Kita akan belajar menambahkan elemen dari JavaScript langsung ke HTML-nya ataupun memanipulasi datanya juga bahkan atau menghapus dan lain-lain kurang lebih. Terus yang kedua gue akan coba sharing seputar data selector di dalam JavaScript yang sering kita pakai aja gitu ya. Dan yang ketiga kita akan belajar yang namanya styling langsung di JavaScript. Lalu yang keempat kita akan belajar yang namanya event dan juga yang terakhir itu nomor 5 ada tugas kecil. Untuk persiapan seperti biasa sama aja, masih pakai struktur folder yang terakhir kita pakai belajar di beberapa video pemula JavaScript di playlist gua. Masih folder yang ini, belajar JavaScript dasar dan di dalam folder itu cuma ada index.html dan juga main.js ya buat kalian yang belum tahu isian foldernya kayak gimana dan kalau lu belum punya lu bisa ikutin playlist gua yang JavaScript itu dari video yang satu dulu biar bisa foldernya sama kayak kita. Oke, kita mulai di sini gua akan buka VS Code-nya. Untuk buka VS Code mungkin kalian udah bisa ya harusnya atau memasukkan project ke dalam VS Code itu kalian harusnya udah bisa karena kalian harusnya udah nonton dulu video sebelumnya. Oke, di sini ada index HTML, gua rekap sedikit dan juga di sini main.js gua kosongkan enggak ada apa-apa karena kita akan belajar dari nol lagi untuk DOM, dokumen object model, dan itu berbeda ranah dari yang sebelumnya di tutorial gua di playlist JavaScript-nya. Untuk index HTML-nya itu cukup kita panggil JavaScript-nya doang di sini di baris ke-7 kurang lebih di HTML-nya itu kita integrasikan main.js-nya ke dalam HTML sini kayak begini. Oke, di sini strukturnya cuma punya title doang. Title-nya di sini ada Dea Afrizal dan juga ada H1 belajar JavaScript dasar. Kita mulai dokumen object model yang pertama di main.js kita akan coba mengubah isian dari index HTML ini lewat JavaScript tanpa kita ngoding di HTML-nya. Oke, itu tujuan kurang lebih kalau kita bermain DOM salah satunya itu ya. Kita open dulu untuk index HTML-nya, gua klik 2 kali. Muncul seperti ini dan kita akan mulai coba perhatikan di bagian atas sini. Title itu masuk ke bagian Dea Afrizal sini. Dan salah satu hal yang paling sederhana di dalam dokumen object model adalah merubah bagian-bagian ini gitu ya. Dea Afrizal akan kita ganti dengan kata-kata lain. Di dalam index HTML itu ada Dea Afrizal, gua nggak akan ubah jadi kita ubah dari main.js. Gimana cara ubahnya? Kalian tinggal ketik aja dokumen titik title. Karena di sana kan namanya title. Maka lu bisa masuk langsung ke sini dengan keyword awalnya itu document terus pakai titik title. Karena ini objek jadi dia masuknya pakai titik gitu ya untuk masuk ke dalam sesuatunya. Dokumen itu bawaan dari sononya dari JavaScript-nya, enggak usah terlalu banyak mikirin ini. Ini bagian dari window object kalau misalnya gue lupa juga dah secara teorinya. Tapi intinya kalau mau masuk bagian title lu ketik aja dokumen.title. Cuma sebelum kita ubah lu mesti tahu dulu apa isi dari dokumen.title sebenarnya. Ada atau enggak? Dengan cara troubleshooting yang selalu gua bilang dengan cara apa? Masih ingat? Console.log dalam kurung dokumen.title. Jangan lupa di save. Terus lu pergi ke browser lagi dan refresh browsernya. Kalau tidak terjadi apa-apa karena di sini kita bermainnya console log, maka kita pergi ke klik kanan, inspect, cari di bagian console sini. Oke, console. Dea Afrizal. Jadi dokumen title saat ini adalah Dea Afrizal. Mana tadi? Aduh. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita ubah dokumen.title, ini masih nyambung dengan materi yang kemarin ya, materi yang assignment to variable, assignment values to variable. Jadi kita masukin values baru untuk title yaitu taruh aja di sini siapa nama lu? Fikri Gobles misalnya gitu ya. Fikri Gobles. Lu save lagi. Oke. Lu lihat ke bagian browser. Kalau lu refresh bagian title di bagian sininya, di bagian tab browsernya itu berubah jadi Fikri Gobles. Kalau kita console log di bagian sini untuk dokumennya lagi, console.log dokumen.title, maka title terakhir itu akan menjadi, kalau kita refresh, Fikri Gobles. Yang awalnya di Afrizal berubah menjadi Fikri Gobles. Itu materi pertamanya, sederhana. Kita nggak akan terlalu banyak mainin si title, jadi ini console gua hapus dulu, ini gua hapus. Kalau kita mau ambil isian HTML-nya, ini, H1 ini, itu berarti dia akan ada di dalam body. Maka kita bisa panggil dia lewat dokumen.body. Cara mengetahuinya seperti biasa, troubleshooting dengan cara console log dulu aja. Console.log, save. Lu akan lihat ada apa aja elemen yang ada di dalam body. Kalau kita refresh browsernya, body muncul ke sini dan isinya adalah H1 belajar JavaScript dasar bla 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 bla. Sekarang gua akan hapus H1-nya biar kita bermain full dari JavaScript-nya aja. H1 di HTML-nya kita hapus semua. Oke, sisain cuman script doang sini. Dan ini kayak begini. Jadi kalau kita save di browser tidak akan muncul apa-apa dan kita akan munculkan lewat JavaScript di sini. Oke, dokumen.body itu kan isi dari bodinya. Nah, isi dari bodinya kita bisa timpah dengan sesuatu hal.
Caranya, kita bikin variabel dulu biar gampang untuk dokumen bodinya. Bikinlah cons body di sini sama dengan dokumen body. Jadi nanti untuk mengakses bagian elemen body itu tinggal panggil body tanpa harus panggil dokumen.body biar agak lebih ringkas gitu ya. Dan kalau lu mau isi bagian bodinya dengan sesuatu, lu bisa pakai yang namanya body append. Dalam kurung isi apa yang mau lu keluarkan di browser gitu. Taruhlah di sini seperti biasa ya, hello world kayak begitu. Save. Kalau lu refresh ke bagian sini, maka hello world akan muncul ke dalam browsernya. Yang artinya append itu untuk mengisikan sesuatu ke dalam sebuah elemen. Nah, di sini elemennya adalah si body ya. Kalau body pakai sama dengan title bisa nggak Bang? Mari kita coba. Body sama dengan hello world. Save. Kalau di refresh nggak bisa. Assignment to a constant variable. Kalau ini gue ganti jadi let karena cons adalah konstanta, nggak bisa diganti nilainya, maka kalau gue refresh pun tetap nggak muncul apa-apa ya, karena berbeda untuk title memang seperti ini. Kalau untuk bagian body ke dalam itu kita pakai yang namanya append. Jadi di sini gue cons aja dulu. Nah, kayak gini aja. Terus di sini tadi apa ya? Jadi gue lupa. Dot append, body dot append, append atau apa sih? Append aja ngomongnya. Hello world, maka dia akan muncul ke browser. Berhasil gak bro? Sampai sini. Berhasil ya. Oke, misalkan gue pengen bikin H1 lagi, ya kan tadi H1-nya hilang. Jadi di bawah sini kita coba create element ya dengan cara dokumen .create element. Ada tuh bawaan dari JavaScript-nya, dokumen.create element. Apa yang mau kita bikin di dalam sini? Ini muncul langsung kalau di gua di Visual Studio Code gua. Misalnya kita mau munculin H1 kayak gini. Udah save aja kayak gitu. H1 dulu. Kalau lu save ini enggak akan tercipta apa-apa karena masih kosongan. Si dokumen elemen create-nya ini masih kosong, belum diisi nilai apapun. Jadi enggak ada apa-apa di sini. Oke, tuh cuman kayak begini hello world, enggak ada H1, enggak ada apa-apa di bagian elemen sini. Di bagian konsol pun enggak ada apa-apa juga. Untuk mengisinya itu bukan pakai append. Kalau append itu untuk body ya kurang lebih. Nanti sebenarnya kalian bisa pakai append juga untuk mengcombine sesuatu. Tapi untuk mengisi ini kalian bisa masukin dulu ini ke dalam variable biar lebih enak lagi. Taruhlah cons apa ya, H1 title misalnya gini ya, atau title doang dah. Terlalu pusing lagi sama yang atas. H1 dah gini doang ya. Cons H1 sama dengan create elemen H1. Oke. Terus kalau mau diisi, itu lu tinggal ketik aja H1 titik. Ada 3 cara nih di sini nih. Lu bisa pakai yang namanya inner text, inner HTML, ataupun bahkan lu bisa pakai yang namanya text content. Kayak begini. Taruhlah kita pakai yang text content ya. Text content sama dengan anjay ini H1, bro, gitu misalnya. Kalau lu save terus lu reload lagi browsernya, masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini masih ada di belakang, belum nampil ke bagian depan. Kalau pengen nampil ke bagian depan, kita mesti append-kan ini kemana? Nah ini elemen itu belum di dalam body, belum di dalam mana-mana. Supaya dia bisa masuk ke dalam body, maka kita append-kan ke dalam body dengan cara seperti ini. Body.append, aduh enak banget nyebutnya .append, apa yang mau di-append-kan? Yang mau di-append-kan kan tadi kalau di atas itu kan hello world ya, string langsung kayak begini. Nah sekarang gua pengen yang masuk ke dalam body itu bukan string ini, tapi elemen yang udah kita bikin ini H1. Ngerti nggak tuh? Harus ngerti ya. Tinggal masukin aja ke sini H1. Oke, kalau lu reload browsernya, anjay ini H1 bro. Ada yang ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain sekarang, tanya dulu di kolom komentar bro, biar nggak pusing berkelanjutannya nanti gitu. Jadi kurang lebih ya gitulah ya, intinya ini body kalau mau diisi bisa dengan cara append. Isian di body HTML sini itu bisa dipakein append untuk mengisikan sesuatu apapun itu, mau string, mau elemen itu bisa. Tapi kalau stringnya langsung aja kayak gini. Kalau elemen syaratnya lo harus bikin dulu elemennya, apakah H1, H2, H3, div, tabel ataupun lain-lain. Elemen atau elemen sih. Elemen lah, elemen ya. Nah, di sini kan kita udah bikin H1 variabel yang nampung elemen baru dengan elemen H1 ya. Jadi kita bikin elemen H1 atau heading 1 yang artinya teksnya besar. Terus ini kan kalau kita sebar sini doang belum ada isinya dong. Itu baru elemen H1 seolah-olah kayak begini doang nih kalau HTML-nya. H1 tutup H1 kayak gitu doang. Terus di bagian sini itu kita isi teks kontennya yang artinya di tengah-tengah sini di dalamnya itu kita isi, bro. Jadinya ini keluar seperti ini H1 anjay, ini H1 bro gitu. Nah, kenapa? Karena ya ini kan yang kita isi di dalam H1 teks konten isinya anjay, ini H1 bro. Nah, kenapa kalau nggak di-append dia nggak muncul ke bagian browser? Karena kan ini mau di kemana ini? H1 ini mau di kemana ini? Hasil akhir ini nih, yang mau dimasukin ke dalam body dong. Karena kan HTML itu ada di dalam body kalau mau muncul ke browser ya kan. Jadi kita append lah. Apa yang di-append? Append H1 yang di-append gitu. Ngerti dong? Oke, lanjut ya. Kita coba bikin pakai yang lain-lain. Taruhlah di sini kalian bikin lagi elemen baru. Cons nama saya misalnya gitu sama dengan dokumen.createElement pakai P aja misalnya kan. Terus lu masukin sini P, copy si nama saya variabelnya dot. Tadi kan teks konten nih. Kita coba pakai yang lain ya, pakai inner HTML sama dengan Bea Afrizal. Ini sebenarnya sama aja teks konten inner HTML, cuma ada perbedaan sedikit nanti. Tapi intinya sama-sama muncul ke bagian browser. Ntar gue jelasin. Kalau kita save dan kita reload, dia tidak akan muncul. Nah, masih ingat kenapa dia nggak akan muncul? Karena belum di append, betul sekali. Jadi body.append itu kita masukin nama saya gitu ya. Save, kalau kita reload, boom, Bea Afrizal muncul. Oke, sekarang kita pakai yang satu lagi. Cons nama kamu sama dengan dokumen.createElement. P lagi dah, boleh, atau B dah. Nama kamu titik inner text sama dengan nama kamu siapa? Fikri Gobles. Kalau di refresh, ini di save ya, terus di refresh itu nggak akan muncul. Tapi kalau kita append nama kamu, save terus lu reload lagi, ada Fikri Gobles berupa tag B, Bea Afrizal berupa tag P, H1 aja berupa H1. Hello world string kosong karena tadi di append di atas kosong. Jadi ini kita hapus saja. Begini. Pusing sampai sini? Seharusnya tidak ya. Nah, ini perbedaan ketiga ini salah satu yang paling mencolok adalah kalau kita injek lagi ke bagian injeksi, kita masukin lagi sebuah elemen ke dalam sini. Taruhlah yang teks konten di sini ada i ya di dalamnya. I kayak gini. Terus di sini jangan i, marque gitu. Marque. Nah, tutup marque-nya. Ini cara-cara jadul yang menakjubkan dulu waktu awal kali pertama kali ngoding. Nah, ya kayak gini ya. Ini kan elemen HTML yang membuat teksnya bergerak nih. Kita masukin semuanya sini. Ntar kita lihat yang bergerak yang mana. Marque. Ya, lu masukin sendiri aja pokoknya mah, ikutin aja. Tutup marque. Nah, kita save. Nanti kalian bisa tahu nih perbedaan antara teks konten, inner HTML dan inner text itu apa. Oke? Marque ini artinya membuat teksnya berjalan dari kanan ke kiri, kurang lebih kayak gitu. Coba reload. Refresh. Silahkan. Ada yang tahu bedanya apa? Nah, simpulkan sendiri di kolom komentar ya. Yang mengerti berarti Anda siap lanjut ke materi berikutnya. Kalau tidak mengerti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya mah ya. Gimana? Coba udah komen udah? Pause dulu videonya, bro. Gua mau ngopi dulu. Gua tidak akan menjelaskan apa perbedaannya, cukup dibuktikan saja kurang lebih seperti itu dan kalian simpulkan masing-masing. Kalau merasa kalian nggak yakin ya silahkan browsing sendiri atau cari di video lain di YouTuber lain ya. Kita lanjut lagi. Ini materi yang kurang lebih seputar append-appendan ya. Bosannya kita move lagi ke materi berikutnya tentang data selector. Oke, ini akan gua hapus semuanya sampai sini. Sampai body juga akan gua hapus sebenarnya. Nah, gini aja. Oke.
cuman bermain di title ini doang. Terus di HTML kita akan masukkan sesuatu. Taruhlah kita akan bikin yang namanya tombol, boleh di sini ya, tombol button testing atau yang testing deh. Kalau klik saya gitu ya, klik saya. Oke. Terus di sini kita punya ID. Pertama kita get by ID dulu ya. Jadi di sini ID-nya misalnya ID itu kurang lebih untuk ngasih tahu ini button tuh spesifiknya apa sih. Nah, supaya kita dari JavaScript bisa tahu ini button tuh punya nilai, jadi kita langsung masukin aja taruh di sini btn misalnya gitu ya. BTN 1 dah. Klik saya 1 misalnya gitu. Gua copy ini ke bawah, Ctrl C, Ctrl V, ini klik saya 2, ID-nya BTN 2. Oke, kita reload lagi browsernya. Reload. Ada klik 1 dan klik 2 ya. Oke, console log. Kalau diklik tidak terjadi apa-apa ya. Jadi kita akan coba modifikasi tampilan tombolnya. Jadi kita panggil dulu bagian ID-nya di dalam JS dengan cara taruhlah tadi namanya btn1. Kita bikinkan variabel penampungnya namanya const btn1 sama dengan document.getElement by ID dalam kurung. Nah, ini adalah nama ID-nya. ID di btn1 tadi apa? Di button yang pertama itu ID-nya btn1. Kalau lu cek sini, ID btn1. Terus untuk yang kedua kita copy juga ini sama btn2. Ganti aja tinggal 22 kayak gitu. Kalau kita console log btn1-nya, console log btn1. Pas kita refresh browsernya, maka akan muncul button 1 ya enggak? Klik saya 1 sini muncul. Kalau kita console log yang btn2, maka btn2 langsung muncul ke bagian konsol. Artinya kita udah bisa menseleksi lewat JavaScript yang mana elemen tersebut yang mau kita ubah nantinya. Nah, misalkan yang elemen 1 alias button pertama itu akan kita ganti tampilannya. Gua nggak mau ada bordernya misalnya kayak gitu. Kita coba di sini sekaligus juga dengan stylingnya. Jadinya btn1.style. Nah, dot misalnya gua mau hapus bordernya. Langsung aja masuk ke elemen bukan ke elemen, ke style CSS yang harus kita lakukan kalau mau ubah border apa border kayak gini ya. Sama dengan pakai string none yang artinya border akan gua hilangkan untuk button pertama. Paham gak tuh? Button pertama style bordernya gua bikin none. Ini memang gabung sama CSS kurang lebih tapi ya sedikit aja lah ya. Jadi kalau kita refresh, maka dia jadi seperti itu buduk, nggak ada bordernya bro ya. Untuk yang satu, kalau yang gua masih aman. Lu juga bisa timpah-timpah dengan styling lainnya. Taruhlah btn1.style.padding misalnya sama dengan 8px kayak gitu save. Terus btn1.font size sama dengan misalkan 24px. Terus btn1.background sama dengan misalkan warna backgroundnya itu tomato kayak gitu ya. Terus udah gini dulu misalnya kalau kita refresh, waduh gitu ya, kurang lebih berbeda sama button yang sebelah sini. Itu via JavaScript, kurang lebih dengan cara yang seperti ini. Ini kalau bicara styling lewat JavaScript ya. Jadi pakai pemanggilan getElement by ID itu bisa, atau pakai yang satu lagi. Nah, btn2 itu akan kita panggil dengan cara yang lain. Taruhlah di sini bukan ID nih, misalkan kita punya kelas. Ya kan biasa HTML itu ada kelas untuk supaya kita bisa styling pakai kelas gitu kurang lebih. Taruh di sini kelas btn. Ah, jangan btn lagi lah, ntar lu pusing. Ya boleh deh btn2. Nama kelasnya btn2 kalau ini ID btn1. Untuk panggilnya bisa pakai cara yang paling mudah sebenarnya daripada getElement by ID. Ini hanya spesifik, hanya bisa manggil ID doang. Kalau pengen universal itu bisa pakai btn2 sama dengan document.query selector. Nah, dalam kurung lu masukin apa? Misalnya titik. Tadi kan nama kelas tuh pakai titik manggilnya, kalau ID itu pakai pagar manggilnya. Kalau titik itu pakai kelasnya apa tadi namanya? btn2. btn2. Oke. Kalau kita console log btn2-nya itu menghasilkan hal yang sama kayak tadi. Tuh, masih sama aja kayak tadi. Jadi, ini untuk data selector yang untuk manggilnya bisa pakai getElement by ID. Nggak perlu lagi pakai pagar di sini, nggak perlu lagi pakai titik, tinggal langsung masukin aja spesial khusus untuk ID. Kalau query selector itu bisa untuk apa aja? Lu mau pakai pagar untuk ID bisa, lu mau pakai titik untuk kelas juga bisa. Nah, di sini juga lu bisa langsung masukin untuk elemen HTML-nya mau apa? Misalkan lu mau munculin yang button ini, lu tinggal panggil aja langsung bisa kayak gini juga button, cuman nggak spesifik jadinya ya, nggak tahu button yang mana karena kita kan masukin elemen button. Yang pasti nanti akan muncul yang pertama ini, ya. Yang ini nggak akan muncul di konsol kita. Jadi kalau kita konsol btn2-nya atau btn doang taruh lah ya. Karena kita nggak spesifik mencari apa yang mana, kelas yang mana, ID yang mana. Kita langsung ke semua elemen button itu kita cari, kita dapetin yang pertamanya yang mana misalkan kalau kita refresh, ya ini dapatnya. Yang saya satu ini. Gitu ya. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu event. Jadi, di tombol sini kita bisa punya event, Pak. Di yang satu akan gue masukkan sebuah event namanya onClick. Sama dengan lu bisa pakai alert langsung, ini nggak di dalam main.js ya, ini di HTML langsung. Alert misalnya kayak gini. Aku diklik gitu misalkan ya. Pakai string 1. Jadi ininya string 2 di luar, terus alert string 1 di dalam atau kutip 1 di dalam, aku diklik. Tutup lagi pakai kutip 2. Enggak boleh kutip 2 semuanya, nanti error. Jadi kalau di luar udah kutip 2 di dalamnya kutip 1, atau di luar kutip 1 di dalamnya kutip 2. Harus agak beragam gitu bro ya. Namanya juga hidup enggak boleh monoton. Harus ganti-ganti terus kayak gitulah. Pacar lagi ya. Refresh langsung, kita coba reload dan kalau lu klik saya, maka aku diklik. Kalau yang ini kan belum. Ya enggak? Nah, lu lakukan hal yang sama untuk yang bagian kedua ini. Ini untuk onClick. Nah, kalau mau masukin onClick ini ke dalam JS-nya itu pakai dua cara bisa ya. Pakai cara pertama itu langsung kita bikin function di JavaScript-nya atau pakai cara kedua itu kita bikin sebuah event listener. Tapi kita akan coba bikin function aja di JavaScript supaya enggak terlalu pusing juga. Kita langsung bikin aja di sini nih. Di dalam onClick ini taruhlah nanti kita bikin function di dalam JavaScript-nya adalah function namanya misalnya ganti warna. Pakai buka tutup kayak gini ya. Nah, artinya ketika tombol ini diklik, kita akan cari ganti warna. Cari function ganti nama yang ada di dalam script main.js. Karena sekarang belum ada, jadi pas diklik itu belum di refresh sorry. Nah, ganti warna is not defined. Kelihatan di bagian konsol ya. So kita bikin dulu di bagian main.js. Ini konsol gua hapus dulu. Kita bikin function yang namanya adalah ganti warna. Pakai kurang kayak gini. Bikin dulu konsol biar aman. Nah, gitu ya. Setidaknya pas diklik ini tombol akan mengarahkan si button ini untuk masuk ke bagian JavaScript yang function itu ganti warna. Yang mana isi ganti warna adalah aman gitu. Jadi kalau kita save dan kita reload, pas diklik mestinya di sini akan muncul tulisan aman. Ya, berarti fungsi itu. Klik lagi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalau di sini kita ganti jadi alert ditambahin misalnya di bawah alert aman. Kita refresh lagi. Aman muncul sini. Oke. Sekarang kita combine, Pak. Gimana kalau pas diklik ganti warna, itu warna buttonnya berubah. Yang tadinya buttonnya tomato, ya kan? Kalau lu cek nih warnanya, pas diklik dia ubah jadi biru misalnya gitu. Jadi di sini tinggal ini hapus dulu ya. btn1 karena kita udah punya button satunya itu yang mana? .style.background sama dengan taruhlah kita ubah jadi aqua alias biru. Aqua itu biru kan lebih ya. Jadi kalau kita reload, pas diklik harusnya dia berubah biru harusnya. Nah, ada yang sudah berhasil? Ganti warna untuk merubah warna backgroundnya sesuai aja gitu kan. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian event yang berikutnya. Ada yang namanya on mouse over. On mouse over itu supaya ketika mouse kita masuk, kita bisa melakukan sesuatu, men-trigger sesuatu. Taruh di sini on mouse over kayak begini sama dengan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Taruhlah alert dulu di sini. Hehehe gitu ya.
untuk ngecek-ngecek dulu sebelum masuk ke JavaScript. On mouse over alert hehehe. Ketika kita refresh, terus mouse-nya kita geser ke bagian button ini, aduh, tuh kan, kepencet, muncul hehehe. Kalau mouse tuh masuk lagi, gue mau jelasin dulu Pak. Kalau masukin ke sini, ya tuh, lagi ya, iya. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan sesuatu lewat trigger tersebut. Ketika mouse kita masuk, kita mau ngapain? Nah rencananya gue pengen ketika mouse ini masuk bukan alert, tapi ubah, ini tuh ya, tapi ubah bagian klik saya, tulisan klik saya satu dengan lain-lain. Oke, kita coba. Masuk ke bagian MJS, kita bikin sebuah function lagi, function ubah teks. Nah, terus kita bikin kayak gini, console.log, ubah teksnya. Oke, kalau udah bikin function di main.js, kita bisa arahkan bagian mana yang mau diarahkan ke function tersebut. Bagian mouse over, karena yang on click udah ganti warna, yang on mouse over gue mau arahkan ke bagian ubah teks. Jadi kita hapus ubah teks. Save. Kalau kita refresh, nah pas mouse kita geser harusnya sini konsol ada muncul ya, karena di codingan main.js tadi itu ada ubah teksnya. Coba, tuh ubah teksnya 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, nah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengubah teksnya ketika mouse-nya datang. Nah untuk mengubah teksnya bagaimana? Gabungin lagi materi yang tadi di awal bro. Ini gue hapus btn1 dot text content, bisa ya, text content sama dengan apa misalnya, hihihi misalnya gitu ya, hihihi, hahaha, bolehlah, save, terus pas kita reload, set, kosong ya, perhatikan tulisan klik saya satu ini, kalau gue mouse ke sini, hahaha, hihihi, berhasil, sama nggak, reload lagi ya, mouse-nya geser ke dalam, bah, ada satu lagi yang namanya, on mouse out, jadi ketika mouse kita keluar, kita balikin lagi ke seperti semula, caranya di sebelah sini kita tambahin lagi on mouse out, nah sama dengan alert dulu seperti biasa, out, misalnya kayak gitu ya, nah kalau di save kurang lebih kayak begini hasilnya ya, jangan lupa kita cek pakai alert dulu, terus kita reload. Kalau mouse kita masuk, klik saya akan berubah jadi hahaha. Kalau mouse kita keluar dari tombol ini, out. Rencana gue adalah pas keluar balikin lagi teksnya jadi teks yang original, yang mana sebelumnya adalah klik saya satu. Nah kalau kita bikin satu function namanya itu function ori text misalnya gitu ya, alias mengembalikan lagi teks. btn1.textContent sama dengan klik saya satu, tadi kan gitu ya. Jadi kita bisa arahin ke sini ketika mouse-nya keluar. Mana tadi? Nah ini alertnya kita hapus, arahin ke ori text. Jadi kalau kita save, ya ini on mouse over ubah teks, on mouse out ori text. Ini codingannya. Kalau kita save dan kita reload, tuh dia bolak-balik terus, klik saya satu, set, pas klik berubah jadi biru, pas keluar jadi klik saya satu, balik lagi, kayak gitu kurang lebih. Nah alangkah lebih bagusnya kalau kita bikin default untuk teks kontennya. Jadi di sini kita bikin aja langsung nih, btn1.textContent sama dengan klik saya satu. Jadinya untuk ori text itu kita tinggal nggak usah kayak gini. Default text kontennya adalah klik saya satu. Nah nanti pas ubah teks dia akan berubah jadi teks konten hihihi hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya satu ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini karena untuk isi kontennya itu sudah di dalam JavaScript yang mana klik saya satu. Jadi kalau kita refresh masih sama aja kayak yang tadi. Nah klik saya satu pas kita geser hihihi balik lagi gagal karena kita salah panggil, harusnya ini jadi sebuah variabel const default text sama dengan ini masukin sini. Ini default text. Nah, nanti nggak kayak yang materi awal tadi kemarin, tadi sih kemarin tuh variabel, terus variabelnya adalah klik C1 global variabelnya ini ya, terus btn1 text content isinya adalah default text yang mana berarti sama dengan klik C1, jadinya pas di bawah lebih enak gitu manggilnya btn1 titik text content sama dengan default text gitu. Jadi kalau sudah kita coba refresh lagi, set klik, nah gitu ya. Gue kasih clue satu kali lagi sebelum kita masuk ke tugas ya. Contoh, misalkan pas diklik, selain ubah warnanya, gue pengen juga munculin sesuatu. Jadi kita pergi ke bagian function yang pas diklik ke mana, ganti warna ini ya, pas diklik ganti warna, gue akan tambahkan juga sesuatu. Kita akan create elemen di dalam ganti warna sini. Atau untuk lebih relevan lagi, kita ganti jangan ganti warna untuk function yang dikliknya, on click jangan ganti warna tapi klik button. Ini boleh ya, klik button. Terus kita ganti di sini yang tadinya ganti warna jadi klik button. Ketika diklik button akan merubah background warna. Terus ketika diklik button kita akan ngapain lagi? Ini sebagai clue tugas, ingat-ingat ya. Gue akan create sebuah elemen di sini, const, taruhlah di sini new text sama dengan dokumen.create element. Lalu new text akan gue isi dengan text content halo bung, apa kabar, misalkan gitu. Lalu gue akan append ini ke body.append new text. Bodinya kagak ada, bentar kita panggil lagi bodinya, tadi udah dihapus lupa. Const body sama dengan dokumen.get.body, sorry. Jadi kalau gue refresh ini kan kayak gini, kalau diklik selain dia merubah warnanya menjadi biru, dia juga akan memunculkan sebuah elemen baru. Halo bung, apa kabar? Nah, aman ya, kita masuk ke tugas ya. Tugas kecilnya adalah munculkan sebuah elemen HTML baru dengan isi berupa teks bertuliskan nama kalian. Oke? Tapi bukan ketika tombol diklik, bukan. Tapi melainkan ketika tombol ini digeser ke sini, ya, digeser nih mouse digeser ke yang klik 2. Kalian kerjanya di klik 2 aja ya. Ketika mouse digeser ke bagian klik saya yang kedua ini, tombol yang kedua, pas masuk mouse ke dalam munculin sebuah teks di sini. Pas mouse-nya keluar, ubah warna teks yang baru. Taruh lagi nih ya, pas gua masih masuk sini kan muncul tuh elemen kayak begini. Siung. Nah, ini mouse masih di dalam nih. Pas mouse gua keluar, ubah warna si teks ini. Gimana? Mengerti kan? Itu tugasnya. Sangat-sangat mudah. Jadi buat kalian semua semangat mengerjakan tugasnya. Kalau berhasil dengan cara apapun terserah kalian, tergantung logik kalian masing-masing. Implementasikan lewat codingan yang kayak macam beginian. Semuanya clue-nya sudah gua kasih. Jadi enggak ada alasan untuk tidak bisa mengerjakan harusnya. Karena itu tugasnya sederhana. Jadi langsung aja di tag ke Instagram gua @dea.afrizal, langsung jangan lupa di follow, terus story in, ntar